Kemarin banyak banget yang minta saya komen tentang pemukulan David yang dilakukan oleh Dandi, anak tolol itu, pengecut itu ya, yang beraninya keroyokan tersebut. Kenapa saya nggak komen? Oke, saya mau komen sekarang. Begini, tapi kita nggak mau ngurusin itu dulu. Saya mau ngurusin dulu kamu ya, sama anak-anak orang-orang kaya tersebut yang kerjanya cuma flexing-flexing doang. It's not your money, it's not your fucking money. Oke, bukan duit lo. Ya, jadi nggak usah belagu karena duitnya juga bukan duit lu, duit bapak lu itu yang lu posting-postingin, mobil lah, Rubicon lah apa. It's not your money, what you proud of? Lu bangganya buat apaan? Itu dulu aja deh kita bicara. Nanti gue mau bahas nih sampai belakang nih. Kenapa yang lebih parah lagi ada. Lu tahu Aska? Ini anak gua. Aska itu, kalau kalian nggak tahu, Aska itu punya Rubicon. Aska tuh punya Rubicon. Seriously dia punya Rubicon. Gue beli Rubicon buat dia pakai. Ada supirnya buat dipakai. Pernah nggak lu ngeliat anak gua posting mobil Rubicon lagi duduk di depannya gitu? Pernah nggak lihat? Nggak pernah. Dia tuh pakai duitnya dia sendiri karena dia udah bisa kerja, nyari duit sendiri. Dia punya jam tangan harganya 200 juta yang dia beli sendiri. Tapi targetnya sama dia katanya buat investasi. Pernah nggak lu ngeliat anak gue posting jam tangan gitu mahal-mahal gitu? Nggak pernah juga. Ya kalau bapaknya sering. Anak gua nggak pernah. Jangankan posting, dipakai aja enggak. Itu Rubicon dipakai juga enggak sama dia. Dia kalau kemana-mana lebih baik diantar sama mobil biasa, Avanza gitu. Jam tangan nggak pernah dipakai gitu. Gelang yang dipakai Aska yang lu lihat di Instagram, yang tiap hari dipakai itu 70.000 beli di Tokped. Sumpah. Ini kenapa gua kesel? Gua ngajarin sama dia, gua ngajarin sama Nada dan sebagainya. Saya nggak suka ngeliat anak-anak kecil yang masih di bawah umur pakai baju-baju barang-barang branded yang duitnya bukan duit lu. Nggak pantas. Like seriously nggak pantas. Anda usaha juga enggak, tahu juga enggak. Oke lah orang tua mau bahagiain anaknya, oke, tapi kekecilan, kekecilan. Dan orang tua mau bahagiain anaknya terus anaknya nggak tahu perjuangannya. Anak gua itu mau beli barang 100.000 masih minta nanya sama gue loh. Ya, itu kan Aska. Oke. Tapi kalau anak orang kaya lainnya seperti apa? Ada Putri Tanjung. Putri Tanjung juga nggak pernah nyomong-nyomongin kemana-mana tuh anaknya Pak CT loh. Gua kenal loh, pakaiannya sederhana, mobilnya biasa. Nggak pernah tuh kayak begitu. Saya kenal dengan anaknya Jaksa Agung, Pak Burhanuddin. Wah, lebih sederhana lagi. Mobilnya aja kalau saya ngeliatin kadang-kadang agak kasihan. Lebih sederhana lagi. Kurangnya apa coba mereka? Sosmednya nggak pernah tuh saya ngeliatin pamer-pamer begitu. Jadi yang salah, ini bukan karena lahir lalu punya jabatan, lalu anaknya jadi kayak begitu. Enggak, ini yang salah orang tuanya nggak ngajarin anaknya dengan benar. Orang-orang kan bilang, Aska Putri Tanjung, anaknya Pak Jaksa Agung dan sebagainya, itu udah nggak kaget dengan barang-barang mahal karena dari kecil hidupnya sudah enak, karena dia mau apa aja juga ada, jadi nggak kaget. Kan gitu kan alasannya kan. Nah lu pikir anaknya Dirjen Pajak nggak cukup dari kecil gitu? Cukup. Bukankah bapak Anda punya kekayaan 56 miliar yang ketahuan? Itu juga yang ketahuan. Nggak mungkin soalnya yang nggak ketahuan nggak ada tuh nggak mungkin. Kurang apa lagi? Yang salah bukan harta orang tuanya, tapi didikan orang tuanya. Didikan orang tuanya. Ya, ini sama kayak yang kemarin lagi viral. Sekarang ada anak SMP dikasih mobil ke sekolah berdua sama ceweknya di videoin. Goblok. Goblok. Yang goblok siapa? Orang tuanya. Kok bisa itu mobil dibawa? Orang tuanya dong. Tetap salah orang tuanya, tetap salah pendidikannya. Lu mau sekaya apapun, lu kalau norak, norak. Lu mau susah, norak, norak. Ini bukan masalah kaya atau miskin, anak pejabat atau bukan. Lu norak. Udah gitu doang, norak. Dan untuk Anda, Dandi, orang kaya kok pakai mobil mewah, platnya palsu. Masih takut sama tilang elektronik. Masih takut melanggar. Tapi ngancurin anak orang sampai koma, nggak takut. Lu kan udah lihat videonya sendiri kan, kayak gimana kan, betapa sadisnya itu, kepala sampai mental loh. Ya. Ini orang kaya, anak orang kaya ini nendang injek kepala David yang udah terbaring lemah sendirian kayak begitu. Tahu nggak kenapa? Anda umurnya lebih tua daripada korban. Gaya lu maco, mobil lu Rubicon, naiknya motor Harley, sok jagoan bener. Terima laporan dari cewek lu langsung nyerang. Tapi nyerangnya bawa rombongan. Tahu kenapa? Karena Anda lemah. Karena apa? Orang gini, orang kenapa bisa
gerudukan kalau ngelawan satu orang, atau kenapa bisa keroyokan kalau ngelawan satu orang? Karena you have a very low self-esteem. Low self-esteem. Dan harga diri lu rendah. Kalau gue mau berantem sama orang 1 lawan 1, gue di sekolah juga suka berantem. Aska tuh suka berantem 1 lawan 1. Terus Anda ditangkap, gaya Anda masih nongak-nongak begitu, masih sombong-sombong begitu. Orang yang Anda pukulin mungkin nanti kognitifnya berubah. Tapi Anda seperti itu. Masih kayak gitu. Waduh. Saya lagi gembar-gembor di mana-mana. Bekerja sama dengan tentara. Supaya dapetin anak muda yang bersemangat. Yang bisa bela negara. Bisa menunjukkan kemampuannya, kekuatannya dan sebagainya. Itu saya ngeliat anak kayak kamu. Anak kayak kamu. Gak takut. Saya sama bapak kamu juga saya gak takut. Saya ngeliat anak kayak kamu, sampah. Sampah. Dan gara-gara apa? Gara-gara cewek. Terus yang lucunya lagi, ceweknya juga psikopat. Itu kejadian mengerikan loh. Saya ngeliat aja, oh shit. Saya ngeliat aja begitu loh. Itu cewek bisa videoin. Bisa nontonin. Jadi ceweknya psikopat, cowoknya tolol. Iya kan? Terus sempat selfie katanya. Waktu Davidnya terkapar. Biar apa? Merasa berkuasa. Makanya Abraham Lincoln mengatakan tuh ya. Kasih kekuasaan, kita tahu sifatnya seperti apa nanti. Karena bapak lu pejabat. Gara-gara itu bapak lu dicopot. Terus pejabat-pejabat lain gitu ya. Ada yang bersih, kena semuanya.